Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Masa kanak-kanak merupakan salah satu tahap perkembangan paling penting dalam kehidupan manusia. Pada periode ini, individu mulai membentuk dasar-dasar kepribadian, karakter, serta kemampuan sosial dan emosional yang akan berpengaruh besar di masa dewasa. Masa kanak-kanak juga dikenal sebagai masa bermain, belajar, dan menjelajahi dunia sekitar dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam konteks bimbingan dan konseling, memahami masa kanak-kanak sangatlah krusial. Setiap anak memiliki kebutuhan, perkembangan yang unik dan menghadapi berbagai tantangan dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan konselor sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Masa kanak-kanak merupakan fase awal perkembangan yang sangat menentukan bagi kehidupan seseorang di masa depan. Pada tahap ini, anak mulai membentuk kepribadian, mengembangkan kemampuan berpikir, serta belajar berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jika tidak didampingi dengan baik, anak bisa mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya, baik secara emosional, sosial, maupun akademik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan konselor untuk memahami kebutuhan anak dan memberikan bimbingan yang tepat sesuai tahap perkembangannya. Adapun pengertiannya, masa kanak-kanak akhir adalah tahap perkembangan anak yang terjadi antara usia sekitar 6 hingga 12 tahun. Tahap ini juga dikenal sebagai middle childhood dan merupakan periode penting sebelum memasuki masa remaja. Anak-anak pada fase ini sudah memasuki dunia sekolah, mulai belajar disiplin, tanggung jawab, serta bersosialisasi lebih luas di luar lingkungan keluarga. Ciri-cirinya yang pertama yaitu fisik. Pertumbuhan tubuh melambat dibanding masa sebelumnya tetapi tetap berlangsung stabil. Koordinasi motorik halus seperti menulis, menggambar semakin berkembang. Mulai peduli terhadap penampilan dan membandingkan diri dengan teman sebaya. Kognitif atau berpikir. Anak mulai bisa berpikir lebih logis dan sistematis, mampu memahami konsep waktu, ruang, dan sebab akibat. Mulai berkembang kemampuan memecahkan masalah secara rasional, masuk ke tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Yang kedua yaitu emosional. Emosi lebih stabil dibandingkan masa sebelumnya, mulai bisa mengendalikan emosi dan memahami perasaan orang lain, butuh pengakuan dari orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, sosial. Interaksi sosial meningkat terutama dengan teman sebaya. Persahabatan mulai didasarkan pada kesamaan minat dan nilai. Belajar bekerja sama, mematuhi aturan, dan bersaing secara sehat. Dan yang keempat, moral dan nilai. Anak mulai memahami konsep benar dan salah. Perkembangan moral dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, sekolah. Mencontoh perilaku tokoh yang dikagumi atau role model. Materi selanjutnya tugas pengembangan. Yang pertama, belajar keterampilan fisik untuk bermain. Yang kedua, mengembangkan sikap sehat terhadap diri sendiri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. 4. Mengembangkan keterampilan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. 5. Belajar peran sosial yang sesuai dengan jenis kelamin. 6. Mengembangkan hati nurani, moralitas, dan nilai-nilai. Dan yang ketujuh, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok, keluarga, sekolah, dan bangsa. Peran orang tua. Yang pertama, memberikan dukungan emosional, yaitu orang tua harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk berbagi perasaan. Anak yang merasa didengar dan dihargai akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang baik. 2. Menanamkan nilai dan moral, yaitu anak belajar membedakan benar dan salah melalui contoh dari orang tuanya.
Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati perlu dibiasakan sejak dini. 3. Mendampingi proses belajar, yaitu orang tua perlu mendukung kegiatan belajar anak di rumah, membantu mengerjakan tugas sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. 4. Mengawasi dan mengarahkan pergaulan, yaitu memantau dengan siapa anak bergaul, penting untuk menghindari pengaruh buruk dari lingkungan luar. Namun, orang tua juga harus memberi ruang agar anak belajar bersosialisasi secara mandiri. 5. Menjadi teladan, yaitu anak cenderung meniru perilaku orang tua, karena itu sikap, perkataan, dan tindakan orang tua harus mencerminkan nilai-nilai positif. Peran guru. Yang pertama, mendidik dan membimbing akademik, yaitu guru membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan belajar lainnya. Yang kedua, mendorong kemandirian dan disiplin, yaitu melalui aturan di kelas dan kegiatan sekolah, guru mengajarkan anak tentang tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Yang ketiga, mengenali potensi dan masalah anak, yaitu guru MPK dapat melihat apakah ada anak yang mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku, dan hambatan dalam berinteraksi sosial. Keempat, memberi dukungan psikologis, yaitu anak yang merasa dihargai dan diterima oleh gurunya akan lebih nyaman belajar dan berani mengembangkan diri. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua, yaitu guru perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan anak dan mencari solusi bersama bila ada masalah. Kesimpulannya yaitu masa kanak-kanak akhir dari usia 6-12 tahun adalah tahap penting dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Pada masa ini, anak mulai belajar berpikir logis, bersosialisasi lebih luas, dan memahami nilai moral. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam membimbing, mendukung, serta membantu anak menghadapi berbagai tantangan. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat berkembang secara optimal dan siap memasuki tahap remaja.